Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Reski. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya dan masih dengan saya. Ya, teman-teman. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 atau ke-7 ya. Ya, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita sedikit membahas tentang presentasi. Dan juga sebelum penyampaian materi ada beberapa public speaker, dan itu salah satunya adalah saya yang kemarin tampil menjadi public speaker. Kemarin saya sedikit bercerita. Kemarin saya menjelaskan tentang palmistry dan grafologi. Ya, jika teman-teman ketahui, teman-teman bisa mencari tahu apa itu palmistry. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Palmistry adalah ilmu membaca kepribadian melalui telapak tangan. Jadi kita bisa membaca kepribadian kita melalui garis tangan kita, teman-teman. Ya, teman-teman bisa dilihat sini ada garis tangan. Dan garis tangan setiap orang itu berbeda-beda, teman. Ada yang tebal, tipis, ada yang panjang, lebar, serta pendek. Seperti itu, teman-teman. Nah, palmistry juga diambil dari bahasa Yunani, artinya palm telapak, dan misteri adalah ilmu. Jadi ilmu membaca telapak tangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafologi. Grafologi adalah ilmu membaca kepribadian melalui tulisan tangan. Grafos yang artinya tulisan dan logos yang artinya ilmu. Jadi grafologi adalah ilmu membaca kepribadian melalui garis tulisan tangan. Nah, kalau bisa kita ambil contoh, terkadang HRD itu bisa membaca kepribadian kita lewat tanda tangan. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut, kita akan masuk ke dalam penyampaian materi. Di sini Pak Adi menjelaskan tentang presentasi. Nah, presentasi itu bisa menjadi kemajuan karir dalam perusahaan karena bekerja hampir nggak ada kaitannya dengan keahlian yang kita miliki, tapi kemampuan komunikasi dan presentasi lah yang akan menentukan karir kita di masa depan. Jadi seberapa pentingnya itu latihan komunikasi dan berbicara, presentasi, public speaker yang baik itu tuh menjadi langkah awal untuk kita meniti karir di masa depan, teman-teman. Nah, berbicara juga ada dua, ada di ranah private dan ada di ranah publik. Di ranah private itu contohnya adalah berbicara di rumah seperti dengan keluarga dan sahabat terdekat. Nah, sedangkan berbicara di wilayah publik itu di luar dari wilayah privat, contohnya itu di kelas, itu salah satu publik ya, pokoknya di depan orang banyak, teman-teman. Nah, apa sih yang membedakan unsur dari private dan publik? Nah, private itu adalah keberagaman orang dan ada keberagaman orang, kuantitas orang yang diajak berbicara, tempat serta acara, teman-teman. Nah, berbicara di ranah private juga kalau teman-teman ketahui itu sama-sama pentingnya dengan berbicara di ranah publik, karena ini tuh bisa menjadi sarana latihan untuk berbicara di depan publik. Misalkan kita ambil contoh, ada di dalam ruang lingkup keluarga yang si anak ini nih tertutup sama orang tuanya. Nah, itu tidak orang si anak ini tuh bakalan susah juga buat nanti ke depannya di luar sana, di luar dari private ini. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan ada anak yang sering bercerita, sering berbicara kepada keluarganya. Nah, si anak ini tuh bisa lebih aktif di luar sana, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada prinsip komunikasi. Apa? Yang pertama adalah tahu. Kita nggak mungkin menyampaikan yang nggak kita ketahui, teman-teman. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penyampaian pesan kepada audiens untuk memberikan apa? Informasi, mendidik, mempengaruhi, mengajak. Itu adalah prinsip komunikasi, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah halayak, yaitu ketahui karakteristik pendidikan, budaya, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, seperti kita misalkan ambil contoh, ada mahasiswa, latar belakangnya apa, pendidikannya kurang lebih sama atau enggak, seperti itu, teman-teman. Nah, yang keempat adalah cara komunikasikan pesan atau menyampaikan pesan. Yang pertama itu harus akurat, jelas, singkat, sesuai, dan bisa melalui uraian, obrolan, naskah, seperti itu, teman-teman. Yang kelima adalah hilangkan hambatan atau noise, baik berasal dari kesalahan teknis maupun presenter sendiri. Nah, kayak emosi, terlalu banyak informasi yang bikin muak, bosan, kesalahan memilih cara berkomunikasi, itu tuh hambatan-hambatan dalam public speaking. Yang keenam adalah target. Kita harus bisa menentukan target. Komunikasi audiovisual adalah agar khalayak mengerti dan tujuan komunikasi tercapai, seperti itu, teman-teman.
Nah, ada beberapa jenis pembicaraan publik jika teman-teman ketahui dan mengikuti video saya yang kemarin-kemarin. Yang pertama adalah impromptu, yaitu dadakan, terencana atau presentasi, moderator, pidato, MC, berbicara dalam wawancara, penyiar radio, dan presenter TV. Selanjutnya kita akan sedikit menjelaskan tentang MC, teman-teman. MC ini tuh berbeda dengan moderator. MC membacakan susunan acara dalam suatu acara dalam sebuah forum tanpa memiliki hak untuk mengintervensi isi acara tersebut. Seperti itu, teman-teman. Kalau moderator tuh lebih memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan presentasi, menjadi juru damai dan juru runding forum, teman-teman. Seperti itu. Nah, ada beberapa resep sukses presentasi. Yang pertama itu riset dan rehearse, yaitu latihan penampilan. Yang ketiga itu adalah relax. Kita harus relax untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Relax itu yang berarti tidak tegang, kita mengalir saja menyampaikannya, seperti itu, teman-teman. Nah, tujuan dan target dari presenter itu pertama, kesuksesan membawakan presentasi, kesuksesan mempengaruhi audiens. Itu adalah hal yang sangat-sangat diinginkan oleh seorang presentator. Seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.